Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Aulia Hapsari dari Prodi S1 kelas 1B. Dalam video ini, saya akan membahas secara singkat mengenai adaptasi sel, khususnya hipertrofi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih adaptasi sel itu apa? Sedikit akan saya jelaskan bahwa adaptasi sel adalah perubahan reversibel atau masih bisa kembali ke keadaan semula yang terjadi di dalam sel, baik dari ukuran, jumlah, fenotipe, aktivitas metabolisme, serta fungsi untuk merespon perubahan di sekitar lingkungan. Ada 4 jenis adaptasi sel, yaitu hipertrofi, atrofi, hiperplasia, dan metaplasia. Tetapi di sini saya akan membahas lebih jauh tentang hipertrofi. Secara singkat, hipertrofi adalah meningkatnya ukuran sel yang akan mempengaruhi peningkatan ukuran pada suatu organ. Misalnya pada jantung yang memiliki sel dan peredaran darah normal. Jika sel mengalami hipertrofi, ukuran sel akan meningkat. Akibatnya, ketebalan dinding ventrikel juga akan meningkat. Penyebab terjadinya hipertrofi dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu patologis dan fisiologis. Faktor patologis misalnya di jantung. Stimulus untuk hipertrofi patologis biasanya berupa kelebihan beban hemodinamik kronis yang diakibatkan oleh hipertensi atau katup yang rusak. Pada hipertensi, jantung harus memompa darah melawan resistensi yang tinggi dan miosit jantung beradaptasi dengan meningkatkan sintesis miofilamen yang menyebabkan sel-sel menjadi lebih besar. Hal ini meningkatkan kekuatan dan kapasitas kerja otot secara keseluruhan. Pada faktor fisiologis, diibaratkan kita sedang mengangkat sekarung ketang yang menempatkan tuntutan fungsional yang lebih besar daripada otot rangka. Sebagai tanggapan sel-sel otot untuk menghasilkan lebih banyak protein atau miofilamen yang akibatnya menjadikan otot lebih besar dan keras. Ada 3 mekanisme potensial terjadinya hipertrofi. Yang pertama ada ketegangan mekanis, yang kedua stres metabolik, dan yang terakhir ada kerusakan otot. Ketegangan mekanis. Ketegangan mekanis memacu pada produksi kekuatan oleh jaringan otot. Ketika otot mengangkat beban, maka akan terjadi peningkatan ketegangan mekanis dan kemungkinan menjadi kontributor utama dalam proses pembesaran otot. Stres metabolik. Stres metabolik merupakan akumulasi pada produk sampingan metabolik dalam sel otot yang dihasilkan akibat dari produksi energi anaerob dan tidak secara langsung menginduksi pertumbuhan otot, tetapi mungkin memiliki efek sekunder. Yang terakhir ada kerusakan otot. Kerusakan otot dipicu oleh mikrotrauma otot sebagai hasil dari latihan ketahanan, yaitu proses otot dalam melakukan perbaikan kerusakan. Adapun tahapan hipertrofi yang diawali oleh stres metabolik sehingga menyebabkan kelelahan otot lokal dan dapat menimbulkan ketegangan mekanis pada semua serat otot. Jika tidak, maka tidak akan sepenuhnya terlatih ketika otot menggunakan beban yang lebih ringan. Jadi, singkatnya, mekanisme hipertrofi dapat terjadi dikarenakan adanya peningkatan jumlah filamen aktin dan miosin dalam setiap serat otot. Sehingga ketika seseorang mulai mengangkat beban atau melatih otot, maka impuls saraf akan meningkat dan memicu kontraksi otot. Hal ini akan merangsang peningkatan kekuatan pada otot, walaupun mungkin otot tidak terlihat membesar. Jenis hipertrofi otot yang pertama ada hipertrofi miofibril, yaitu peningkatan jumlah miofibril yang membuat otot lebih kuat dan padat. Miofibril sendiri adalah serabut yang membuat jaringan otot berkontraksi. Yang kedua ada hipertrofi sarkoplasma, yaitu peningkatan volume cairan sarkoplasma yang membuat otot menjadi lebih besar, tetapi tidak bertambah kuat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar apa perbedaan antara hipertrofi miofibril dan hipertrofi sarkoplasma. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.